Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 100 km free step Bali Road. Backstage, lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Terima kasih banyak untuk free step yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi bahas fitur-fitur yang ada dalam sepatu ini, tapi lebih ke gimana kondisi sepatu ini dan apa yang saya rasakan setelah 100 km. Tapi kalau misalnya penasaran sama fitur lengkapnya dan first impression saya terhadap sepatu ini, ya mending ke video yang ada di link di atas karena sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini sebenarnya termasuk heavy shoes karena di kalangan road running shoes yang lain dia termasuk berat karena beratnya ada di atas 300-an gram. Dia setelah saya timbang manual di ukuran saya 42 ada di 320, hampir 330-an gram. Itu termasuk berat banget. Padahal secara fisik sebenarnya nggak besar-besar sekali sepatu ini ya. Cuman karena memang proteksinya yang luar biasa dan segala sesuatunya memang supportnya yang tinggi, jadinya memang agak berat. Karena dia termasuk berat banget, jadi lebih baik dia dipakai buat teman-teman yang memang mau easy run, mau lari santai, mau lari happy-happy ya, yang berat segini masih cocok gitu ya. Kalau pengen dipakai untuk kenceng-kencengan, untuk speed session, tempo interval, ini bukan sepatu yang cocok sebenarnya buat teman-teman sekalian. Tapi memang dia kekurangannya berat. Cuman kelebihannya luar biasa, dia durable. Kalau teman-teman lihat setelah 100 km ini, mulai dari uppernya hold on dengan baik banget, kayak hampir sama kayak pada saat saya pakai pertama kali. Baru ya kondisinya 100 km ya mirip-mirip gini, udah nggak ada bedanya. Uppernya nggak ada yang jahitannya lepas, nggak ada yang ngelupas-kelupas, tali sepatunya hold dengan baik. Ya memang nggak ada sama sekali yang terlihat terkikis ya. Midsole-nya pun empuknya itu kan sepatu ini termasuk high cushions ya. Jadi dia empuk banget untuk midsole-nya. Memang kalau setelah saya cek durometer tes keempukan itu ada di poin 20-an. Itu termasuk empuk banget. Jadi memang ini high cushion shoes, cocok banget untuk easy run. Jadi easy run pengen yang nyaman, nyantai, ya ini enak banget midsole-nya. Jadi termasuk salah satu sepatu lokal terempuk yang pernah saya coba untuk saat ini. Selain itu, untuk midsole-nya pun bisa dilihat, outsole-nya pun itu sangat minim untuk tergerusnya. Biasanya kalau udah 100 km itu ada tanda-tanda tergerus lah, atau agak ada outsole yang agak miring-miring dikit gitu ya. Ada yang tergerus. Ini yang tergerus hanya patternnya sedikit di bagian tengah, karena untuk pemakaian terbanyak sepatu ini ada di mid strike ya. Jadi untuk bagian heel strike-nya full masih bagus banget, ada sedikit-sedikit di sini. Yang harusnya seperti ini ada garis-garisnya, di sini sudah garisnya sedikit hilang. Cuman untuk ketebalannya nyaris tidak ada yang berkurang. Kalau sekilas dilihat seperti ini itu kayak baru. Gila sih menurut saya, rubbernya, outsole-nya padahal ngegrip dengan baik. Biasanya cepet habis, tapi ini tidak ada tanda-tanda outsole-nya kegerus atau berkurang secara signifikan. Jadi bakal durable banget kalau menurut saya, karena 100 km biasanya nggak sebagus ini ya kondisinya. Kenapa sepatu ini nggak bagus buat teman-teman yang pengen kenceng? Karena dia berat pertama. Kedua, karena dia mengusung kenyamanannya, dia tebel di mana-mana, dan di bagian heel counternya itu kayak ketebelan. Jadi
paddingnya tuh empuk banget, tebel, jadi kurang mencengkram dengan baik. Jadi pada saat kita gunakan dengan pace yang agak tinggi sedikit, bagian heelnya itu sering apa ya, keangkat lah. Jadi nggak enak lah kalau misalnya dipakai untuk gerakan gesit ataupun lari kencang. Jadi memang peruntukannya untuk santai. Paddingnya itu tebel banget di semua sisinya, mulai dari collarnya, heel counternya, kemudian lidahnya itu tebel banget, kemudian memang uppernya ini nyaman, dan empuk banget di bagian midsole-nya. Padahal kalau teman-teman lihat, midsole-nya sebenarnya nggak tebel-tebel banget ya. Biasanya yang empuk itu tebel bagian midsole-nya. Tapi ini dia nggak perlu tebel, tapi sudah bisa empuk banget. Karena formulasinya kayaknya ya, saya juga kurang paham. Cuman kalau saya rasakan, memang ini adalah sepatu terempuk buatan lokal yang pernah saya coba. Proteksinya cukup bagus, mulai dari uppernya yang agak tebel. Jadi untuk breathable-nya agak kurang, jadi nggak terlalu adem sepatu ini. Dan untuk di outsole-nya atau di midsole-nya sebenarnya ada platnya. Platnya itu plastik ya. Ini bagus banget untuk proteksi di bagian heel kita. Di bagian tengah kaki kita, telapak kaki kita. Seandainya ada batu dan lain sebagainya, dia nggak langsung ke telapak gitu ya, nggak langsung menyerang, tapi tertahan. Dan juga ini bisa menjaga stabilitas kaki teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman flat foot, itu bisa menjadi lebih stabil pada saat menemui sepatu yang seperti ini. Jangan dikira ini tuh bakal keras banget, enggak. Karena midsole-nya memang yang sudah empuk banget, dan ini untuk menjaga stabilitas. Karena kalau terlalu empuk, kadang sepatu itu nggak terlalu stabil. Jadi ini untuk menjaga stabilitas. Tapi ini jangan khawatir, ini nggak bikin keras. Karena dia sebenarnya juga agak lentur sih. Plastiknya itu agak lentur, dan tenang aja, sepatunya memang agak lentur, dan plastiknya pun bisa ditekuk-tekuk gitu ya. Jadi bukan yang rigid banget, yang kaku banget gitu. Jadi tenang aja. Karena memang bakal lebih enak kalau ada plate-nya ini, plastik plate-nya ini. Karena memang jauh lebih stabil sepatunya. Karena outsole-nya yang bergerigi, bisa banget dipakai selain aspal. Sebenarnya ini road running shoes ya. Jadi dia peruntukannya di aspal sih sebenarnya peruntukan utamanya, tapi kalau lihat geriginya dan performanya sih bisa dipakai outdoor, bahkan sampai trail run pun saya rasa mampu, terutama trail run ringan. Kalau trail run berat mungkin masih banyak yang lebih baik ya grip dari outsole-nya, tapi kalau trail run ringan saya rasa mampu banget lah kalau outsole daripada Freestep Bali Road ini. Durability-nya udah nggak bisa diragukan lagi, karena 100 km aja hampir sama kayak baru, kondisinya luar biasa banget. Bahkan ada yang melaporkan sampai 500, bahkan sampai 1000 km sepatu ini masih hold on loh. Itu gila, itu badak banget sepatu ini. Badak bukan berarti keras gitu ya, tapi dia lebih ke endurance ataupun durability sepatunya yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman lagi nyari sepatu yang nyaman banget, empuk banget, kemudian durability-nya lama, awet, jadi nggak perlu beli-beli lagi, ya bisa dibilang Freestep Bali Road ini menjadi salah satu opsi terbaik yang ada. Untuk harganya sendiri sekitar 300-400an, jadi ya memang pasaran sepatu lokal harganya segitu, jadi nggak mahal-mahal amat, tapi nggak murah-murah banget, ya setara sepatu lokal yang lain. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah nyobain sepatu ini atau mau nanya-nanya tentang sepatu ini, boleh. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.